Salam jumpa kembali sahabat Repalenpu dimanapun Anda berada saat ini. Saya berada di lingkungan persawahan Kota Rantepao ya teman-teman ya. Teman-teman, saat ini saya coba untuk melihat dan mengamati masyarakat di daerah Toraja yang memiliki profesi pertanian ya teman-teman ya. Dimana masyarakat di daerah Toraja memiliki berbagai profesi ya teman-teman ya. Dan salah satunya yang saya eksplor saat ini atau saya ambil gambar saat ini adalah profesi menanam padi teman-teman. Dan di mana masyarakat di daerah Toraja tidak semua memiliki profesi yang sama ya teman-teman ya. Ini salah satu adalah profesi menanam padi teman-teman. Baiklah sahabat Repalenpu dimanapun Anda berada saat ini, saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk selalu subscribe, like, and share, tekan lonceng, personalisasikan ya teman-teman ya untuk mendapatkan video-video menarik dari Toraja Utara teman-teman. Teman-teman, memang tidak semua masyarakat di daerah Toraja berprofesi sebagai penanam padi ya teman-teman ya. Dan tentunya setiap masyarakat di daerah Toraja memiliki perbedaan profesi karena mereka tentunya menentukan jalan hidup mereka masing-masing ya teman-teman ya. Tentunya setiap jalan kehidupan mereka akan memilih profesi atau pekerjaan yang mereka geluti untuk mencari nafkah atau mencari harta benda atau mencari kekayaan ya teman-teman ya. Dan tentunya ini merupakan suatu aktivitas yang bebas dilakukan apabila tidak melanggar hukum ya teman-teman ya. Teman-teman, banyak masyarakat di daerah Toraja ini memilih profesi sebagai pedagang dan juga sebagai pengusaha ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan juga pegawai swasta teman-teman. Dan dari setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan tentunya berharap mendapatkan penghidupan atau kehidupan yang lebih layak ya teman-teman ya. Tentunya mereka berharap kehidupan yang lebih baik teman-teman. Teman-teman, memang setiap profesi tidak memiliki keuntungan yang sama ataupun tingkat kemajuan yang sama ya teman-teman ya. Setiap profesi memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dan tentunya ditentukan oleh modal dan juga tingkat pengetahuan yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Di setiap pengetahuan tentunya akan mengandung nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai pengetahuan yang bersifat ilmiah ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga banyak masyarakat yang biasanya mereka melakukan aktivitas profesi mereka berdasarkan pengalaman atau otodidak ya teman-teman ya. Dan tentunya juga setiap masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan di mana mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tentunya mereka sangat berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan ya teman-teman ya. Dan tentunya mereka yang memiliki pendidikan secara normal ataupun formal itu sangat lebih baik tingkat kehidupan mereka ya teman-teman ya. Dan banyak juga masyarakat yang tidak memiliki pendidikan non formal ataupun tidak normal, mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Artinya bahwa masyarakat di daerah Toraja ini mereka-mereka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi yang berdasarkan pendidikan yang mereka miliki adalah pendidikan yang formal, itu mereka memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi dan juga memiliki kemampuan perekonomian yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Teman-teman, tidak semua masyarakat yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang formal mereka tidak memiliki perekonomian yang tinggi ya teman-teman ya. Rata-rata masyarakat di daerah Toraja yang dimana mereka mampu menggerakkan kemampuan mereka walaupun mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi, tapi mereka juga berhasil ya teman-teman ya. Artinya mereka mampu mengolah setiap usaha pekerjaan yang mereka miliki sehingga setiap usaha pekerjaan yang mereka miliki bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi ya teman-teman ya. Artinya bahwa mereka mampu menciptakan finansial mereka ataupun perekonomian mereka yang lebih baik teman-teman. Dan rata-rata masyarakat di daerah Toraja ini memiliki kemampuan kegiatan yang cukup tinggi sehingga mereka mampu mengolah segala usaha pekerjaan mereka untuk menghasilkan keuangan yang lebih baik teman-teman.
Teman-teman, banyak masyarakat juga datang dari daerah lain ya teman-teman ya. Mereka adalah perantau datang ke daerah Toraja ini. Rata-rata mereka adalah sebagai pedagang di pasar dan juga sebagai pemborong bangunan ya teman-teman ya. Dan di antara mereka tidak semua juga sebagai pemborong dan juga tidak semua sebagai pedagang ya teman-teman ya. Artinya ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai profesi sebagai pemborong bangunan teman-teman. Karena banyak pendatang yang merantau ke daerah Toraja ini mereka rata-rata yang saya lihat di pasar adalah sebagai pedagang bumbu, pedagang sayuran, dan juga pedagang ikan teman-teman. Dan rata-rata di antara mereka merupakan usaha yang mereka geluti sendiri ya teman ya. Artinya bukan mereka menjalankan pekerjaan dari bos mereka teman-teman. Tapi mereka adalah pengusaha kecil yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang sayur, pedagang bumbu, dan juga pedagang ikan teman-teman. Teman-teman, banyak pengusaha-pengusaha kecil ini berkembang menjadi usaha yang eksis ya teman-teman ya. Banyak di antara mereka yang sudah mampu bertahan lebih dari 3 tahun untuk memasarkan barang-barang yang mereka pasarkan di pasar ini teman. Dan rata-rata mereka memang pedagang-pedagang yang sangat ulat dan di mana mereka mampu mengendalikan atau mengelola usaha dagang mereka sampai mereka mampu bertahan lebih dari 3 tahun di pasar ini teman-teman. Pedagang ayam kampung ini merupakan pedagang baru datang yang saya perhatikan dari beberapa bulan ini ya teman-teman ya. Sebelumnya saya tidak pernah melihat pedagang ayam kampung ini ada di pasar hewan Bolu teman-teman. Tapi kali ini saya melihat beliau membawa keranjang atau tempat ayam yang cukup besar ya teman-teman ya. Ini adalah pedagang baru yang hadir di tengah-tengah pasar hewan babi yang di sebelahnya ada pasar hewan ayam ya teman-teman ya. Semua ayam-ayam yang Bapak ini pasarkan merupakan ayam-ayam kampung yang tadinya hidup liar di rumah-rumah mereka atau rumah-rumah masyarakat yang dibeli oleh Bapak ini lalu dipasarkan di pasar hewan Bolu ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah kandang yang cukup besar sekali ya teman-teman ya. Ini adalah kandang yang sangat permanen dan juga tertata rapi ya teman-teman. Dan halaman kandang ini juga tertata sangat rapi dan penuh dengan gaya modern ya teman-teman ya. Dan di mana profesi seorang pengusaha peternak ayam di daerah Toraja Utara ini merupakan pengusaha ayam kampung ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga Bapak ini juga banyak mengelola ayam-ayam yang diimport ya teman-teman ya. Banyak ayam-ayam yang diimport dari luar negeri lalu dipelihara di dalam negeri ini untuk dipelihara lalu mereka pasarkan ya teman-teman ya. Dan di mana Bapak pengusaha ayam ini merupakan putra dari pemilik kandang ayam ini ya teman-teman ya. Tentunya ini merupakan suatu usaha kandang ayam yang paling terbesar di daerah Toraja Utara ini teman-teman. Teman-teman, usaha ternak ayam yang digeluti oleh Bapak ini sudah berjalan 4 tahun ya teman-teman ya. Tentunya usaha ayam ini sudah eksis selama 4 tahun teman-teman. Dan Bapak ini juga pernah menyatakan bahwa usahanya ini tidak merugi teman-teman. Artinya usahanya mengalami keuntungan ya teman-teman ya. Artinya Bapak ini sudah mengalami kemajuan dari usaha peternakan ayam ini teman-teman. Teman-teman, banyak masyarakat di daerah Toraja ini suka mengkonsumsi ayam kampung ya teman-teman. Rata-rata rumah makan di daerah Toraja memiliki menu ayam kampung ya teman-teman ya. Sehingga ayam kampung merupakan suatu makanan yang favorit di daerah Toraja teman-teman. Dan banyak masyarakat yang pada dasarnya mereka berprofesi sebagai pedagang rumah makan atau usaha rumah makan, mereka selalu melengkapi menu-menu mereka dengan ayam kampung teman-teman. Baiklah sahabat Repel Input, dimanapun Anda berada saat ini, saya cukupkan cerita saya sampai di sini dan tentunya saya berharap kepada Anda selalu nonton sampai habis. Dan di samping itu juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan partisipasi Anda selalu nonton konten-konten kami teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Bye-bye.